Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul di ruangan SDN 39 pada kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam acara hari ini, kegiatan hari ini adalah sekaligus diseminasi serta acara kumpul di SDN 39. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 39 PKK serta Bapak Ibu SDN 39. Dan yang saya hormati juga, mohon maaf, pemateri kita yaitu Bu Maisa Sriwati SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan kita yaitu Ibu Kepala Sekolah SDN 39 Sungai Kakap. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 39 Sungai Kakap, yang terhormat guru penggerak yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya diminta oleh Bu Maisa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara ini. Walaupun bingung apa yang mau saya sampaikan, tapi sedikit banyak yang saya paham lah tentang orang guru, bagaimana menjadi guru penggerak ataupun sebagai guru yang memiliki kompetensi. Kompetensi guru itu menurut Undang-Undang 2005 nomor 14 tahun 2005 itu pasal 8 bahwa guru memiliki 4 kompetensi, yaitu salah satu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Saya rasa guru-guru kalau urusan kompetensi kepribadian, ya tentulah yang mengenai kepribadian, bagaimana menjadi pribadi yang baik, Bapak Ibu pasti paham. Kemudian kompetensi pedagogik, ya bagaimana mendidik anak, bagaimana menyampaikan materi, itu sudah mirip-mirip dengan kompetensi profesional. Sosial tentulah hubungannya dengan sahabat, dengan teman, kolega yang ada di sekolah. Nah, dari hal-hal tersebut saya yakin 4 kompetensi guru ini sudah Ibu lakukan. Hanya ada yang lebih menonjol yang dimana di situ akan memunculkan tipe-tipe guru. Tipe guru ini yang saya baca ada 7, yaitu tipe guru formal. Guru formal ini menyampaikan apa adanya yang ada di dalam buku, memberi soal juga ada yang di dalam buku, dan kunci jawabannya. Jadi dia tidak berpikir yang lain, hanya berpatokan pada buku. Tipe caim, jaga image. Nah, kan ada selalu ingin sempurna. Nah, tidak terima kalau misalkan ibu ini namanya tidak terima protes dari orang lain. Tuh, saya rasa guru-guru di sini tidak ada. Ada tipe peneliti. Peneliti ini contohnya dia mengembangkan pembelajarannya
dengan inovasi-inovasi membawa anak ikut berpartisipasi dalam kegiatan praktek. Nah, ini biasa sering dilakukan. Guru sahabat banyak yang menganggap anak-anaknya sebagai sahabat, jadi bisa curhat, bisa anak pun tidak takut untuk menyampaikan pendapat. Itu guru sahabat. Ada tipe guru killer. Nah, ini saya dulu termasuk tipe guru killer kali ya. Selalu menegakkan disiplin dalam kelas. Kadang-kadang jadi sekolah menjadi tegang dan itu guru killer. Ada tipe guru harmonis. Namanya juga harmonis, berarti harmonis dalam kelas. Hubungannya dengan anak selalu baik, humoris. Nah, itu tipe guru humoris. Ada juga guru invisible. Guru invisible ini kadang jarang muncul di kelas. Datang masih catatan, tinggalkan kelasnya. Nah, ngobrol dengan guru di dalam kantor. Nah, itu ibu bisa menilai ibu termasuk tipe guru yang mana di antara 7 tersebut. Jadi untuk memperbaiki alangkah baiknya mungkin 7-7-nya ini kita pakai, pastilah menjadi guru yang profesional. Kita mempunyai guru penggerak. Guru penggerak ini termasuk guru yang memiliki kelebihan karena mereka sudah melalui tahap-tahap yang berat untuk mencapainya. Ada 2 sekolah kita guru penggerak, bahkan naik menjadi apa itu Pak Ramli? Menjadi meningkat menjadi pengajar praktek seperti instruktur, pelatih. Ya, tepuk tangan lah untuk Pak Ramli ya. Saya merasa bangga sebagai kepala sekolah bahwa sekolah kita memiliki 2 guru penggerak. Dan kita lihat orang-orang yang menjadi guru penggerak ini mempunyai kelebihan dari kita. Namanya nilainya memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Jadi kalau misalkan guru penggerak lebih membre dari kita yang guru biasa, bukan guru penggerak, tetap kita anggap mereka memiliki nilai plus dari kita. Karena sudah kita lihat sendiri, Bu Mai ini orangnya aktif, penuh inovasi, ya, punya ide banyak macam, pergaulannya dengan teman juga rajin. Kalau saya berpendapat demikian. Tidak tahu kalau Bapak Ibu ya, apakah sama? Sama. Apalagi pengajar praktek kita, Pak Rami, datangnya lebih duluan dari saya. Itu sudah mengurangi nilai lebih. Nah, saya ucapkan selamat ke Bu Mai. Saya berharap suatu hari nanti guru-guru yang lain juga menyusul Bu Mai dengan Pak Ramli ini, menyusul menjadi guru penggerak. Nah, kemudian pesan saya ke Bu Mai, ya, lebih bersemangat Bu Mai, jangan pusing-pusing memikirkan apa yang akan dilakukan. Saya yakin Ibu Mai bisa melakukannya karena saya mengharap Bu Mai nanti menjadi sebagai guru penggerak memberi dampak positif bagi teman-teman yang lain. Ya, dalam hal kegiatan pembelajaran, dalam hal inovasi, kemudian reflektif dengan segala kegiatan yang ada di sekolah. Ya, guru penggerak sekarang kita harapkan hadirnya juga beda dengan kita. Kalau dulu ada isu-isu guru penggerak, ini begini. Saya melihat di sini guru penggerak di sekolah kita tidak seperti itu. Mereka rajin, datang tepat waktu, kemudian memiliki ide dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran kita. Tepuk tangan untuk
Kemudian satu lagi, ya, punya bibit, ya, bibit penggerak juga sebagai fasilitator guru olahraga. Jangan pasnya berdiri, parahnya berdiri, Ayolah, orang-orang muda yang telah membangun anak-anak kita menjadi siswa yang berkarakter. Sampai di sini apa yang akan saya sampaikan tadi. Lalu hening, saya terkejut dari hening. Apa nih? Ada setan lewat ke apa? Harapan saya ya semuanya kita selalu dalam kesehatan, selalu berkembang dan memperbaiki diri. Dan yang muda-muda ini harus lebih giat membangun diri menjadi guru yang berkarakter. Kalau yang tua-tua tetap juga bersemangat mendukung yang muda-muda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga yang belum guru penggerak segera ikutnya Bu Sur, Bu Risna, Dini, Pak Zuri. Acara selanjutnya yaitu acara kita yang penyampaian materi diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Maisa Sriwati SPD. Kepadanya dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya Ibu ya? Sehat ya. Alhamdulillah ya, dari pagi walaupun kita mengikuti atau menjalani proses pembelajaran di siang ini, Bapak Ibu semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Ya. Nah, baik, untuk kesempatan kali ini saya mendapat tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang berada di sini adalah Bapak Ibu guru hebat semua. Saya yakin. Cuma mungkin perasaan Bapak itu tidak seperti itu, tapi saya yakin semua itu ada di dalam diri Bapak. Nah, kapan itu bisa kita lakukan menjadi Bapak guru hebat. Nah, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan saya hari ini. Di mana undangan kemarin saya bagikan hanya melewati grup, tapi pada hari ini semuanya hampir 100% datang ya Bapak Ibu ya. Nah, pada materi ini ada beberapa hal yang saya sampaikan karena tugas kami adalah menyampaikan atau mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua dari kegiatan selama 2 bulan yang lalu ya. Nah, baik, sebelum ke materi, biar menambah motivasi atau semangat Bapak Ibu semua, kita ice breaking dulu ya. Siap ya? Siap ya, semangat semua ya? Iya. Ya, ice breaking. Maunya ice breaking yang mana nih? Mau pakai musik atau enggak? Boleh. Pakai musik? Pakai musik, boleh. Baik, mau pakai musik ya? Siap kayak tadi.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Gimana perasaannya? Senang. Atau mau streaming lagi? Cukup ya? Cukup ya? Nanti boleh sekali-kali pada saat pertengahan proses materi kita streaming lagi ya. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi pada pagi ini oke, baik Bapak Ibu. Jadi di kurikulum Merdeka ya kita nanya, kita tidak akan mampu misal kita inginkan anak itu pintar, mampu tidak kita buat anak itu pintar? Tak mampu. Kalau dia tidak punya motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik, itu tidak akan mampu. Jadi motivasi itu dibagi menjadi dua, ada motivasi eksternal, ada internal atau ekstrinsik atau intrinsik. Nah, kalau anak itu kita mau menginginkan dia pintar, kita memaksa dia tidak mungkin bisa. Nah, baik, tapi kita punya cara untuk menuntunnya. Nah, ya. Nah, jadi begitulah pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara untuk mencapai laku baik melalui dengan melakukan kebiasaan yang baik. Banyak contoh nak? Maaf. Banyak contoh Bapak Ibu pembiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Seperti apa? Coba Bu ini pembiasaan apa Bu ini? Pungut sampah sebelum jam masuk. Betul. Pungut sampah pada saat sebelum masuk sekolah. Pak Maulana, kira-kira pembiasaan apa yang biasa Pak Maulana kerjakan? Berbaris sebelum masuk kelas. Berbaris sebelum masuk kelas. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Ya Pak Asep. Mengecek kerapian. Ya betul, itu pembiasaan yang bisa kita lakukan untuk menuntut mereka menjadi manusia yang yang kita inginkan sesuai misi sekolah kita. Nah, jadi kita tidak mampu mengubah anak itu menjadi pintar, menjadi sesuai keinginan kita, tidak akan mampu. Tapi bagaimana kita menuntut mereka supaya mereka ini bisa
melakukannya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Banyak lagi ya Bapak Ibu ya kebiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Ya tadi 3 diantaranya. Mungkin bersalaman pada saat masuk sekolah itu kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang lain ya. Nah, jadi berkaitan dengan tersebut peran guru itu kan tadi sebagai pamong. Jadi sekiannya lah kita itu mempunyai nilai dan peran penting bagi mereka agar harapan murid itu untuk mengantarkan mereka menuju cita-citanya itu tercapai. Nah ya, jadi kemarin pada modul 1.2 guru itu mempunyai peran dan nilai. Nah, apa yang dikatakan Ibu Sri tadi ya, itu sudah benar. Ada yang disebutnya tadi nilai mandiri, kemudian kolaborasi, refleksif, kemudian inovatif, ya. Kemudian apa lagi? Berpihak pada murid. Nah, itu nilai dari guru penggerak. Nah, jadi tugas kami memang bagaimana bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sini, ya, untuk memberikan kemajuan pada sekolah. Nah, ya. Kemudian ada juga peran yang lain ya, yang mampu, yang tadi nilai, kemudian perannya adalah guru diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi teman-temannya atau bagi rekan kerja, kemudian mendorong kolaborasi, study agensi dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Ini salah satu, Bapak Ibu, salah satu peran dari guru. Ya, saya berdiri di sini juga salah satu belajar, Bapak Ibu. Saya di sini belajar, bukan berarti saya berdiri di sini saya lebih mampu atau lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak. Justru saya masih belajar, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga punya keinginan yang sama seperti saya. Ya, kita step by step mengubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kemarin masih monoton, ya, terbuka lah. Makanya di situ ada dikatakan nilai guru penggerak, inovasi, ya, menciptakan suatu ide-ide menarik yang membantu kemajuan di sekolah kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, peran dari nilai guru penggerak itu, ya, sudah tertanam oleh seorang guru. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya nilai tersebut. Mandiri, ya, kemudian kolaborasi. Seperti ini, ada kolaborasi, ada kerjasama antara saya, ibu kepala sekolah sebagai atasan kita, kemudian kita berkolaborasi dengan orang tua, kemudian kita bekerja sama dengan pihak luar. Nah, itu salah satu contohnya. Masih banyak yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apabila kita punya nilai dan peran, saya yakin mimpi suatu sekolah yang tertuang dalam visi sekolah kita itu bisa tercapai. Nah, akan mencapai cita-cita nantinya. Nah, ya Bapak Ibu, jadi melalui penerapan nilai dan peran guru penggerak inilah, ya, sekolah akan mampu mewujudkan visinya melalui misi yang dirumuskan. Nah, kemudian di sini, ya, saya akan mencoba memaparkan kepada Bapak Ibu semua, menyampaikan sedikit apa yang sudah saya terima selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi ada dikatakan budaya positif, ya, budaya positif. Nah, budaya positif ini kan merupakan bagian strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan suatu mimpi, ya, suatu mimpi yang tercermin tadi di dalam visi atau misi ataupun tujuan sekolah kita. Nah, jadi pada modul ini budaya positif ini banyak hal yang dimaknai menjadi suatu yang baru yang kedepannya bisa diaplikasikan untuk perbaikan pembelajaran kita. Ya Bapak Ibu ya, salah satu poin penting apa kira Bapak Ibu? Budaya positif poin penting yang bisa atau yang pernah Bapak Ibu lakukan, saya yakin pernah dilakukan nih. Poin pentingnya apa? Keyakinan,
ke kelas. Nah, baik Bapak Ibu, masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas setelah kita membuatnya nanti akan muncul kesepakatan kelas. Nah, oke. Nah, kita belajar membuat kesepakatan sebelum ke kelas. Benar Bapak Ibu, saya yakin di kelas ini sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat nih. Kelas berapa? 3A ya? 3C ya. Sudah ada kesepakatan kelas. Nah, kita mencoba membuat kesepakatan kelas dalam diskusi kita hari ini. Kalau saya buat nih menghargai siapapun. Perlu nggak nih? Perlu ya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Ini yang saya perhatikan udah masuk dan nih. Ketika saya berbicara atau mengibu atau MC tadi menyampaikan semua diam sekali. Nah, itu sudah menunjukkan adanya kesepakatan yang kita lakukan bersama-sama. Nah sebelum kita melanjutkan kesepakatan ini, guru biasanya itu kan ada namanya peraturan, Bapak Ibu. Peraturan kelas. Sekarang sudah tidak ada kata-kata peraturan kelas. Diganti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa sih sebenarnya perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau apa? Coba beri. Lebih banyak guru yang buat, jadi murid ikut. Tapi kalau kesepakatan antara guru dengan murid itu bekerja sama. Iya betul sekali ya, kasih tepuk tangan Hansa hari ini. Ya, jadi kalau peraturan kelas itu yang membuatnya memang hanya guru, tanpa melibatkan siswa yang lain. Kita buat seenak-enaknya buat peraturan, tapi anak itu nggak tahu. Nah, alangkah baiknya peraturan itu kita ubah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Nanti setelah keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, baru kita sepakati, kita tanya ke siswanya, sepakat nggak nih? Keyakinan ini sudah dibuat nih. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan secara universal yang bisa kita buat secara bersama siswa. Nah, jadi harus melibatkan siswa. Dan biasanya kalau dalam peraturan itu misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Atau jangan bermain di tepi jalan. Ada kata jangan, ada kata dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kata jangan, kata dilarang itu nggak usah dipakai lagi. Kalau misalnya, gimana Bapak Ibu? Kalau kita sebenarnya ingin membuat anak itu tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas seperti apa? Mungkin Pak Asep. Keyakinannya kata jangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Betul sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak lagi dilarang membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Ada yang lain lagi Bapak Ibu di sebelah sini? Ayo. Yuk. Siapa nih? Bu Ayu. Mari. Ada? Oh, Busa. Silakan Busa. Jangan berkelahi, tapi diganti hargailah siapapun. Ya, saya juga tadi dikira jangan berkelahi, padahal itu peraturan. Ya kan? Peraturan. Tapi diganti hargailah temanmu gitu ya. Iya, biar apa tadi? Hargailah temanmu supaya ya saling menghargai, tepat sekali. Begitu. Jagalah kebersihan dan kerapian kelas kita bersama. Hebat-hebatnya saya mengatakan ya, Bapak Guru SDN 39 ini hebat semua. Ya, saya mengatakan seperti itu. Belum saya menjelaskan, Bapak Ibu sudah punya jawaban apa yang akan saya tanyakan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Jadi mau kita tambah kesepakatan forum diseminasi hari ini, apalagi kira-kira nih? Mau ditambah seperti apa nih Bapak Ibu? Kesepakatan apa nih? Keyakinan apa yang bisa kita bersama-sama nih? Menjaga kebersihan kelas, ya.
Ada yang lain? Saling menghargai udah, menjadi pendengar yang baik sudah, menjaga kebersihan kelas atau cukup? Iya, berbicara yang sopan ya Tuhan, ini diam-diam ya. Tapi tidak punya jawaban. Hadir tepat waktu berbicara yang seperlunya. Ya. Gimana? Sikaplah yang sopan berbicara. Tadi apa tulisnya? Hadir tepat waktu. Oke ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Hadir tepat waktu. Jadi kesepakatan yang keyakinan kita buat hari ini, yang pertama menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, menjaga kebersihan kelas, berbicara yang seperlunya, bersikap yang sopan dan hadir tepat waktu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Kira-kira kalau kita melanggarnya gimana? Nah, ini masuk ke materinya. Apa nih? Di luar kelas misalnya kan di luar. Masuk kelas. Masuk kelas itu Mesa atau pintunya ke sana. Ya. Ini keyakinan yang untuk hari ini aja Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Boleh nanti pakai, kalau saya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kayak seperti ini. Nah ya, ini contohnya. Benarnya masuk ke materi ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah ini contoh yang sudah pernah saya lakukan. Mohon maaf ya, suaranya kurang dengar. Nah itu kesepakatan yang sudah kami, keyakinan yang sudah kami sepakati bersama di kelas. Saya ketik rapi, saya tempel ke dinding biar anak-anak bisa membacanya. Nah, ini salah satu sampel anak yang saya suruh baca di depan. Oke, baik Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke materi ya, lanjut ya. Oke, lanjut ke materi. Nah, jadi yang dikatakan budaya positif itu adalah menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu caranya untuk menerapkannya adalah dengan melalui proses pembentukan keyakinan kelas tadi. Nah, dan ada pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini merupakan core value atau masih perlu diselaraskan dengan baik kepada siswa. Ya. Oke. Nah, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk bisa berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab.
Konsep budaya positif, nih saya perlihatkan. Jadi konsep budaya positif ada beberapa bagian. Nah ini, yang pertama, inilah yang akan saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Ini materi intinya, ya. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke perubahan paradigma belajar. Nah, seperti apa perubahan paradigma belajar itu? Jadi, dikatakan perubahan paradigma belajar adalah pergeseran antara stimulus respon yang menjadi teori kontrol. Nah, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf itu salah ketik ya, itu profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ini saya dengar tiap kelas yang PHP nih menggunakan yel-yel profil pelajar Pancasila. Bisa dicontohkan Bapak Ibu? Busur kali ya? Busur boleh busur? Nah, ini kelas 1 busur yang ini ya. Busur. Ya, Wanda saya jangan ini ya. Oke, bisa kita mulai ya. Coba saya berikan. Jadi profil Pancasila ini mereka harus hafal ya elemen-elemennya. Nah kemudian tadi ada kata perubahan dari stimulus dan respon pada paradigma perubahan pembelajaran. Nah ya Bapak Ibu ya. Jadi stimulus dan respon ini ya. Kalau stimulus itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Rangsang. Jadi apa yang merangsang terjadinya kegiatan pembelajaran? Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi apa yang merangsang peserta didik itu sehingga terjadi kegiatan pembelajaran? Contoh pemikiran, ya, pikiran, perasaan, ya, atau ada hal-hal yang lain, motivasi. Nah itulah yang dikatakan stimulus. Nah ada respon. Apa itu respon Bapak Ibu? Reaksi. Kalau rangsangan itu stimulus begini. Stimulus itu rangsangan, ya, rangsangan atau apa yang merangsang sehingga terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, responnya atau reaksinya yang muncul dari peserta didik itu muncul pikiran, muncul perasaan ingin belajar, kemudian muncul gerakan-gerakan yang lain atau ada aksi, ada action, ada tindakan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Nah, inilah dikatakan perubahan paradigma pembelajaran yang merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol yang tadi, ya. Nah, baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Nih. Kemudian disiplin positif yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini adalah
kegiatan pembiasaan. Di awal-awal tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan beberapa contoh pembiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah kita, ya. Nah, itu salah satu adalah disiplin positif Bapak Ibu yang memang harus kita pertahankan. Nah, mencakup sikapnya, kemudian perilakunya atau tutur katanya, bukan hanya siswa, tapi kita semua. Ya Bapak Ibu ya, seluruh warga sekolah nih harus punya disiplin positif, terutama bagi murid supaya apa? Karena supaya mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebagai pendidik nih, kita kan sebagai pendidik nih, Bapak Ibu ya. Tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Oke, next Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang ketiga ini yang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang dikatakan kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk sesuatu atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, kita menginginkan anak itu seperti apa? Ya. Nah, kebutuhan dasar itulah yang harus kita miliki. Jadi seluruh tindakan yang mempunyai tujuan, semua usaha terbaiknya yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita juga terpenuhi dengan baik. Ya. Kemudian berikut ini ada contoh kasus. Ya, ini kasus nih Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di sekolah Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Adeo. Adeo nama siswanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Adeo seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang kira-kira Anda lakukan? Apa yang kira-kira menjadi alasan Adeo itu melakukan hal tersebut? Ini kasus nih. Kasus di kelas kami yang namanya juga Adeo. Kasusnya sama. Kita sering meminta bekal kawan-kawannya secara paksa. Alasannya, saya tanya alasannya, dia tak bekal. Bekalnya sudah dihabiskan sebelum masuk. Jadi waktu kawan-kawannya makan, makanan dia sudah habis. Jadi ambil paksa. Terus solusi saya bilang sama pengantarnya, karena bukan orang tuanya yang ngangkat, sama pengantarnya, kenapa Adeo seperti ini dibekali Bu? Nah, besok dibekalkan yang agak banyak. Jadi waktu kawannya makan, mereka juga makan. Tapi apa yang terjadi? Masih minta dengan kawan, masih minta sama kawan. Ya. Gitu ya, betul ya. Kasus ini ternyata sama dengan apa yang terjadi di sekolah kita. Akhirnya, Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Solusi saya begini, waktu makan melototin satu-satu semuanya. Jangan sampai dia berbuat seperti itu. Akhirnya apa dia? Longgar dia kasihan kan, kita kasihan. Akhirnya apa? Yang makanannya banyak masih Adeo ya. Nah, dengan senang hati kasihkan. Nanti yang banyak lagi kasih Adeo ya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Dini karena kasusnya sama ya. Sekarang kita cari solusinya Bapak Ibu. Gimana solusinya? Inilah ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang balik ke materi dulu.
Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ini harus kita pahami. Ini seringkali nih kasus yang terjadi di kelas ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kalau bertahan hidup berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang ini nanti kita jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar ini dari satu kasus. Ada kaitannya. Ya, sekarang kita lihat kebutuhan yang bertahan hidup yang dikatakan survival. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini sebagian bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Karena psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contoh kasus yang di atas, misal langsung kita jawab, apa sih kaitannya dengan kebutuhan bertahan hidup? Dalam kasus ADO yang tadi kita amati bersama, ya. Apabila jawaban ADO itu ketika ditanya oleh Ibu Ambar sebagai wali kelas, atau kita ganti ini sebagai wali kelasnya, siapa ADO juga ya namanya? Adelio, ya. Ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, tapi hanya bedanya di situ, dia dibekalkan kurang ternyata, ya kurang banyak. Atau kita tidak tahu bagaimana menu yang mungkin berbeda dari yang lain. Nah itu salah satu kebutuhan. Dia merasa nasinya sedikit atau lauk pauknya berbeda dari kawan, jadi kawan lebih enak ya dibanding dia. Kita maklumi dari memaklumi ya. Jadi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dialami oleh Adelio ini berusaha dipenuhi oleh Adelio adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena lapar tadi. Ya, bedanya sedikit dengan kasusnya Bu ini. Karena dia lapar, mungkin pagi tidak sarapan, ya, bekalnya pun sedikit, nanti dibekalkan 2.000, pulangnya jam 12 atau jam 11, sudah masuk jam makan siang, dia lapar, sehingga dia melakukan hal tersebut, meminta kepada temannya, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, ya, kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Nah, lalu apa kaitannya dengan kasus yang tadi? Nih, masih dalam kasus tadi. Dalam kasus tersebut, apabila Adelio menjawab dari pertanyaan wali kelasnya tadi, alasan dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Kesenangan menjadi hobinya, ya, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia butuh perhatian dari teman-temannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kurang perhatian sebenarnya seperti itu. Nah, gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Adelio adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya mungkin di rumah dia kurang perhatian dia, apalagi di lingkungan kita di sini kan kesibukan orang tua luar biasa, sampai anaknya tidak dipedulikan bagaimana bekalnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana jajannya. Nah itu akan rasa kasih sayang, sehingga dia melakukan hal tersebut, dia mendapat perhatian lebih dari orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Pada kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Mereka kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, kaitannya dengan kasus tadi, nih, dalam kasus tersebut, dalam kasus di atas, apabila jawaban Adeo itu dia merasa hebat. Karena apa? Jadi kawannya takut dengan dia. Ya, merasa hebat, dia menjadi penguasa di kelas. Nah, dia merasa hebat karena temannya dia takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya kebutuhan yang diinginkan oleh Adeo itu adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, ada anak seperti itu memang. Ya, dia merasa dirinya hebat, dia ingin berkuasa di kelasnya dengan cara seperti itu. Mungkin bukan hanya pada makanan, ya. Mungkin ada kelas-kelas lain itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Kelas buku ini mungkin ada kalian. Ya, si A itu, ya. Bisa kemungkinan seperti itu. Kemudian dia memiliki kebutuhan penguasaan, dia menguasai kelasnya. Juga yang menunjukkan rasa kehebatannya dengan teman-temannya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan ini biasanya tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu punya murid seperti itu di kelas? Ada nggak? Dia ingin mencoba hal baru. Kelas saya itu ada seperti itu. Ya? Iya, suka mencoba-coba. Kelas bunyi lagi. Ya, dia apa gitu ya, atau dia nengok buku-bukunya, ya. Dia senang melakukan hal tersebut karena dia punya kebutuhan kebebasan tadi. Nah, lalu bagaimana dengan kasus yang tadi, masih kasus Adeo? Bila jawaban Adeo dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bakal makanannya, ya tadi saya katakan di awal tadi, yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu tak itu, jangan kan? Ya kan? Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Adeo itu sedang berusaha memiliki kebutuhan yang akan kebebasan. Ya, dia bosan dengan menunya tadi. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini banyak nih, di kelas nih. Ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Betul nggak Bu ini? Betul ya Bu ini ya? Gimana Pak Gus? Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar di sini. Ya, kesenangan dengan belajar. Nah, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu senang bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Ya, ada contoh di kelas Bapak Ibu? Ada nggak punya siswa yang memiliki kebutuhan akan kesenangan ini? Ya, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka suka permainan
dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka juga masih terlihat lucu. Ya, ada anak saya di kelas ada seperti itu. Nah, kaitannya dengan kasus tadi, masih kasusnya Adeo. Ya, bila Adeo itu menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal tadi karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ya, maka berarti Adele itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia suka dengan kawannya marah, ya kan? Ada seperti itu. Jahil dengan kawannya. Orang apa begini? Apa dari Adele begini? Iya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini ya, setiap perilaku salah satunya adalah tindakan indisipliner. Nah, ini bisa kaitannya dengan guru nih. Ya, salah satunya indisipliner atau yang tidak disiplin. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi setiap perilaku salah satu tindakannya adalah indisipliner yang dilakukan oleh murid kita yang kita pasti punya motivasi tertentu, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi motivasi yang paling baik itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Yang paling baik untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang terakhir, ya, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia yang terakhir itulah motivasi yang paling baik, ya. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas. Ya, ada yang dikatakan identitas gagal, ada yang dikatakan identitas sukses. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, konsep disiplin identitas gagal itu mencakup 2 tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Mengapa Bapak Ibu? Memberikan penghargaan itu dikatakan identitas gagal. Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa? Kita memberikan penghargaan itu identitas gagal loh Bapak Ibu. Yang selama ini kita lakukan, makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking lagi. Nah, nanti pemaparannya akan saya sampaikan. Nah, jadi yang dikatakan identitas gagal yang tadi mencakup 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Yang dikatakan hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku dan penghargaan yang dimaksud dengan Bapak Ibu ya. Jadi yang dikatakan hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku seorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Jadi sekarang memang tidak boleh kita menghukum anak Bapak Ibu. Ya, itu sebenarnya menyakitkan mereka. Nah, dulu saya mungkin salah satu guru yang dikatakan garang oleh siswa. Saya dulu sering cubit, gewer,
bahkan saya pernah pakai penggaris besi. Masih ingat saya anaknya. Ternyata gagal cara seperti itu. Hanya menyakitkan mereka, hanya memaksa mereka, sehingga motivasi yang kita inginkan dari dalam dirinya itu tidak muncul. Begitu juga dengan pemberian penghargaan. Mengapa dikatakan pemberian penghargaan itu merupakan salah satu identitas yang gagal? Bapak Ibu, nih, ya karena apa? Karena kalau penghargaan itu kan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan atau denda, peristiwa yang diinginkan. Jadi kalau kita tidak memberikan penghargaan, mungkin dia tidak termotivasi, tidak muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu. Ya, hanya karena imbalan tadi, nggak bisa kita melakukan hal tersebut. Makanya dikatakan identitas gagal. Gimana bisa? Iya, betul juga. Jadi mereka akan selalu mengharapkan imbalan apabila melakukan sesuatu. Kalau sebaliknya, Jadi terbiasa seperti itu, timbul ketidaknyamanan hanya berdasarkan materi saja yang diharapkan. ya benar. Apa yang dikatakan Musa tadi? Ternyata pemberian penghargaan itu takutnya ke suatu saat tidak diberi penghargaan, dia tidak ada motivasi lagi. Iya, mengharap hadiah terus dia. Nah, di sini motivasi perilaku ya, kembali ke hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba, itu yang biasa kita lakukan tuh. Ya kan, tiba-tiba refleks ya. Begitu anak itu nakal, sini kau ngapa di sana? Kau ngomong apa tadi? Kata-kata yang keluar dari mulut kita saja seperti itu sudah menekan dirinya, menyakiti hatinya. Ya, padahal murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, hanya kita menyudutkan dirinya saja. Nah, kemudian apalagi hukumannya berupa fisik dan psikis, bahaya Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau kita menghadapi masalah seperti itu, latihan dengan sabar, hadapi dengan sabar. Ya Bapak Ibu, nanti ada caranya. Namanya segitiga restitusi. Ada cara penyelesaiannya. Ya. Kemudian berikutnya ada motivasi perilaku manusia dengan konsekuensi. Nah, jadi katakan konsekuensi ini ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan konsep disiplin identitas sukses. Yang tadi gagal itu dua. Apa tadi Bapak Ibu? Hukuman dan penghargaan. Kemudian ada yang sukses, konsekuensi dan restitusi. Mengapa ini dikatakan sukses? Motivasi yang bisa kita laksanakan pada konsekuensi ini sifatnya terencana. Terencana atau disepakati sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat. Kemudian murid tetap dibuat nyaman, kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Nah, kemudian konsekuensi itu kan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Sedangkan ada yang dikatakan restitusi. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini yang perlu kita gerakkan di sekolah kita nih. Jadi jangan sampai ada lagi menghukum, apalagi sampai menyakitkan murid kita. Ya tapi saya rasa sampai menyakitkan murid kita tidak ada lagi lah. Sudah tidak ada, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan kita sudah memahami bagaimana model anak itu harus kita bangun lagi ya. Jadi yang dikatakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya, ya. Dan mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan cara apa? Restitusi ini proses menciptakan kondisi tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nanti saya akan tayangkan video
proses pembelajaran, proses institusi yang bisa kita laksanakan di kelas. Oke, nah yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak Ibu dari kelima ini, Bapak Ibu akan menempatkan diri Bapak Ibu seperti apa? Apakah Bapak Ibu menjadi penghukum? Apakah Bapak Ibu membuat merasa bersalah? Apakah Bapak Ibu di posisi teman bagi murid-murid Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu hanya sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu menjadi manajer di kelas Bapak Ibu? Bapak akan memahami dari kelima posisi ini mana yang bisa Bapak lakukan di kelas, ya. Nah, kita telaah satu persatu ya Bapak Ibu biar kita bisa memahami. Untuk di posisi penghukum nih Bapak Ibu, ini yang paling parah nih. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Verbal itu bahasa yang kita keluarkan. Kamu ini kasar. Ya. Besok-besoknya seperti itu ya. Bahasanya itu loh menyakitkan perasaan murid kita. Nah kalau sudah kesannya seperti itu, murid tidak akan senang dengan kita. Sama seperti saya dulu, saya seperti itu. Tapi setelah saya belajar di guru penggerak, ternyata gitu ya menangani masalah siswa. Ada cara yang lebih halus, tanpa menyakitkan perasaannya, tapi membuat mereka tetap senang kepada kita sebagai gurunya, ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nih, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, dia kadang berkata seperti ini, patuhi aturan saya, awas ya. Pernah Bapak Ibu mengatakan seperti itu? Jujur Bapak Ibu. Nah, sama saya Bapak Ibu, pernah. Yang kedua, kamu selalu saja yang salah. Ya, kamu lagi, sering ya Bapak Ibu. Ya, Delio lagi, dicat lagi, ya, al lagi. Nah, atau pasti selalu yang terakhir selesai itu kamu. Ini dalam proses pembelajaran ada suruh nulis. Tadi mungkin Bu Hana nanti kasih seperti itu ya Bu Hana ya. Sampai saya lihat ekspresi Bu Hana itu gimana ya tadi ya. Ini lah Bu, dia tadi ya terus. Ya, dia tadi ya Bu. Dia lagi Bu, pusing saya Bu. Nah, nanti kita selesaikan, kita mencari solusinya dengan segitiga restitusi. Itu yang kita terapkan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Kemudian di posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah hati, rendah diri. Ya, walaupun kita berbicara lembut, tapi di masa bersalah nih. Nah, kata-kata apa yang bisa kita ajukan kepada anak? Pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut, tapi menusuk. Iya. Ya, dia merasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Sebenarnya kita tuh kesal, kan? Tapi akhirnya dengan kata-kata itu dia merasa bersalah dengan gurunya tadi, ya. Kemudian ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini, ya. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri, ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Nah, di posisi teman ini
tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti murid. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, Bapak Ibu. Ya, ini saya juga pernah mengalami ini, karena mungkin dulu kan saya pernah belajar SMK, jadi seperti seumuran. Tapi salah, ada hal positif, ada hal negatif. Kita kan memanfaatkan kita, kebaikan yang kita lakukan terhadapnya dimanfaatkannya. Itu dampak negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Pernah Bapak Ibu katakan seperti itu, Pak Maulana? Pernah ya? Ayo bantu demi Bapak boleh. Nah, itu kan itu posisi teman yang biasa kita lakukan, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya, posisi guru, posisi teman antara guru dengan siswa. Hal negatifnya, kalau kita di posisi ini, ya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, membantu muridnya, maka murid itu akan kecewa. Dia bisa mengatakan seperti ini, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Karena baiknya itu tadi nih, ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk orang guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ada pernah saya dapat tugas pada saat jam masuk nih, guru anak siswa kan berbaris nih ke depan. Kalau wali kelasnya, siapa yang datang awal dia dapat bintang. Siapa yang datang awal dapat bintang dan posisi duduknya di depan. Itu datang awal. Nah begitu suatu hari ada guru wali kelas ini sakit. Guru lain kebingungan, anak-anak itu tidak termotivasi karena apa? Tak dapat bintang. Jadi mereka tidak mau masuk dan mereka tidak mau melakukan hal tersebut karena wali kelas tidak adil. Nah itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya bukan kesadaran dari dalam diri si murid itu sendiri, bukan motivasi intrinsik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu, kita harus telaah dulu apa sih dampak positif dan dampak negatifnya. Oke lah, selama ini kalau kita rajin datang, kita bisa melaksanakannya. Tapi bagaimana kalau kita tidak datang? Bisa saja dia berubah karena dia menganggap itu bukan wali kelas dia. Karena dia terlalu baik, dia dengan muridnya terlalu baik menganggap muridnya sebagai teman. Enggak, anak itu dekat banget gitu ya. Nah seperti itu. Iya, ada. Ya, kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau artinya kita mengawasi. Ya Pak Ibu ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ada pertanyaan yang bisa kita gunakan sebagai posisi pemantau. Peraturannya apa? Ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kita tidak tahu, tapi kita memantau. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku yang diperbuat oleh si anak tersebut. Posisi ini biasa menggunakan stiker, catatan atau daftar cek. Ya, pernah nggak Bapak Ibu menggunakan daftar
kita cek di kelas untuk memantau siswa. Saya pernah Bapak Ibu, misalnya anak nggak piket atau sanksi yang pernah dilakukannya, saya catat. Kemudian kita hitung berapa kali. Nah itu posisi memantau. Walaupun kita tidak berada di tempat, kita bisa memanfaatkan mungkin temannya di kelas sebagai ya, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi memantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nanti akan saya tanya Bapak Ibu, posisi mana yang lebih bagus dari kelima posisi ini? Nah posisi terakhir manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan seseorang. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman udah, pemantau juga udah, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer bagi dirinya sendiri, kata tanda kutip ya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Gimana Bapak Ibu? Sampai di sini nih masih lanjutkan. Dalam posisi manajer masih ya, di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun ada kolaborasi dengan murid. Guru dengan murid berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Seorang manajer itu bisa berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Atau kita bisa melihat seperti kan kita di kelas nih, di awal masuk tahun ajaran baru kita sudah membuat keyakinan kelas enak ya. Nah kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kita minta dia menjawab. Nah kemudian apakah yang meyakini kamu? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk posisi di manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, bukan. Ya, kita memimpin murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi bagaimana kita mengembalikan kekuatan anak itu menjadi terlibat dalam kelompoknya agar lebih kuat. Itu manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, posisi mana yang bisa kita pakai? Posisi 5. Alasannya apa Pak? Kira-kira nomor 5, mengapa Pak? Oke, baiklah Bu Maisa atas kesempatannya. Nah, jadi di dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, jadi di sini melibatkan peserta didik kita ke dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, karena di sini siswa mengembalikan murid ke dalam kelompoknya yang lebih baik. Artinya di sini ada rasa memilih berdasarkan kebutuhan apa bagi siswa tersebut. Nah, di sini yang paling cocok menurut saya di sini posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi sebagai Manajer. ya. Ya. Terima kasih Bu Maisa. Baik Bapak Ibu, jadi menurut Pak Asep tadi posisi manajer karena melibatkan siswa, ya. Nah, di sini pada posisi manajer kita bisa menggunakan segitiga restitusi, ya. Betul apa yang dikatakan Pak Asep? Menurut saya juga manajer yang lebih tepat. Atau guru-guru lain?
Manajer, Pak Arif. Kalau posisi pemukul? Sesekali. Iya. Tindakan yang lebih tepat itu di posisi itu lah ya, manajer tadi ya. Kemudian ini ada contoh pertanyaan nih. Kasus siswa datang terlambat sekolah. Bapak Ibu bisa mengamati di depan. Ini pada posisi menghukum, ini pada posisi rasa bersalah. Kakak yang keluar, sana, kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Ya. Kemudian sudah berapa kali Ibu ingatkan, kamu jangan terlambat. Kamu sudah membuat Ibu kecewa. Nah, kira-kira menurut menurut Bapak Ibu ya, kasus ini mana yang lebih bagus nih? Membuat rasa bersalah, ya. Ini juga ada kata ya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya, kamu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Ini pemantau sebagai teman, hari ini Ibu maafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya nak ya. Ayo dong bantu Ibu ya. Ya, itu sebagai teman. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, jadi posisi kontrol, apakah saya kecewa dengan kamu? Kira-kira yang mana nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat kita lihat jawabannya ya. Iya, betul, kasih tepuk tangan dulu. Cepat tentang guru nih. Salah, PP dah ya. Ya, jadi dua kepala dan arah beli. Oke, yang kedua, posisi kotor apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, yang mana? Penghukum, pemantau, pemberantasan bersalah, teman atau manajer? Penghukum yang lain? Misi betul Pak Ramli ini. Penghukum? Ya, kita lihat ya. Iya, betul lagi. Oke, yang ketiga. Ini kuis dulu ya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Ibu. Ya, apa pasti ya teman. Ya, sudah tangan lah. Oke, yang berikutnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika mengerjakan tugas. Jika tidak mengerjakan tugas. Mana yang tepat nih? 1, 2, 3. Pemantau. Menurut Bu Lili, pemantau. Pusat? Nggak ada, bukan pusat. Yang 5 mesti kontrol tadi itu. Penghukum, pemberantasan bersalah, manajer. Ini manajer terakhir. Tadi teman, kemudian pemantau dan manajer. Dari pertanyaan ini, posisi yang mana nih? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap, betul kan nih? Kita lihat ya bersama-sama yang berdua ini. Ya, oke, berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Benar. Oke. Semua ya, manajer. Dan bisa Bapak Ibu? Ada gambaran nih? Posisi mana yang bisa kita lakukan di kelas? Ya. Nah, kemudian kembali ke kegiatan kelas. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini tidak usah lagi ya. Kan tadi ada 7 ya. Perubahan paradigma pembelajaran sudah, disiplin positif sudah, teori motivasi kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol sudah,
Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ya, Bapak Ibu ya, ingat ya, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja kalimatnya agar anak-anak itu bisa mengingatnya, mudah untuk mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, contoh penerapan keyakinan kelas. Nah, di segitiga restitusi. Nah, dari segitiga kita sudah tahu, maksudnya segitiga restitusi adalah langkah-langkah dalam melaksanakan restitusi ini, ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu ya, tapi belajar untuk keluar dari kesalahan dengan mencari solusi. Nah, pada tahapan pertama kita dilihat dulu gambarnya Bapak Ibu ya. Tahapan pertama yang di bawah ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, saya tayangkan sedikit video sebentar ya Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam, Alika. Kamu tahu kenapa yang begitu ini? Kamu tahu sekolah kita masih jam berapa? Jam 7. Nah, berarti kamu selamat ya teleponnya. Nah, menurut kamu, apakah terlambat masuk ke kelas itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak apa-apa. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk ibu. Ibu juga pernah datang terlambat. Nah, di sini ibu kamu bukan ibu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun kita harus sama-sama mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Sebelumnya sudah beberapa kali terlambat itu karena saya selalu dilatih minta datang. Iya, baik. Nah, itu yang membuat kamu menjadi selalu terlambat ya. Lalu, ya. Nah, menurut kamu ada tidak solusi yang baik supaya kamu itu bisa datangnya tepat waktu? Bisa dengan menunjukkan alarm dan bisa membantu dengan orang tua menurunkan kamu ya. Ya, kira-kira kalau kamu sudah menemukan solusi seperti itu, kapan nih mau mulainya? Sudah besok saya akan berpikir dan menggunakan. Iya, bagus sekali. Nah, Alika, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama dan kita bersama-sama? Nah, kira-kira keyakinan kelas apa tuh yang berkaitan dengan hal ini? Dia menghargai waktu. Benar sekali. Nah, selanjutnya Alika sebenarnya ingin menjadi pelajar seperti apa? Saya ingin lebih bisa menghargai waktu. Gimana? Menghargai guru dengan datang ke sekolah seperti dia. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengaturnya dengan waktu yang lebih baik juga. Nah, baiklah, Alika, sekarang kamu sudah boleh masuk ke kelas. Jadi terima kasih ya sudah menghadap ibu ya. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu proses melakukan segitiga restitusi dengan melakukan 3 langkah. Ada langkah yang pertama tadi, ya, menstabilkan identitas. Ya, pada bagian ini ada poin-poin yang bisa
kita lakukan. Jadi ada muncul pertanyaan gitu Bapak Ibu. Alika, gimana? Tadi kasusnya itu gini Bapak Ibu. Alika ini sudah datang ke 2 kali. Dan mungkin kan kita tahu dia terus datang terlambat. Salah atau betul Bapak Ibu? Gimana hati mereka, perasaan mereka? Kita tidak tahu kan alasannya apa. Seharusnya kita tanyakan kenapa kamu terlambat, keyakinan kelas yang mana, alasannya apa, keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Kita itu hanya memberikan pertanyaan. Kita tanya, kita tidak usah mengatakan dia salah, karena dalam posisi restitusi ini, kita jangan menyalahkan mereka, tapi bagaimana kita mencari solusi. Karena apa? Saya mengatakan tadi, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, pernah terlambat. Jadi belum tentu dia terlambat, itu tidak pernah terlambat, belum tentu. Betul Bapak Ibu? Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Kita sama-sama mencari solusinya dengan menyebutkan keyakinan kelas yang dilanggarnya, kemudian kapan dia mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada anak. Jadi dalam stabil identitas, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ada tidak perasaan Bapak Ibu? Kita menyalahkan diri. Gimana jujur Bapak Ibu? Enggak, karena merasa itu pun seperti itu. Ya, jadi posisi menstabilkan identitas ini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu, ya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dari segitiga tadi itu Bapak Ibu. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Harus tahu Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyalahkan anak. Kita tidak tahu dia datang terlambat, mungkin ban sepedanya bocor, mungkin dia pagi-pagi harus ngurus orang tuanya yang sedang sakit, ya kan? Mungkin dia diantar oleh orang tuanya sedangkan motor pada saat itu tidak ada. Jadi harus tahu alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting menurutmu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu kan berdasarkan kesepakatan tadi ini. Dibuat sama-sama, kemudian disepakati. Kalau dia ditanya kepada sepakat kan nih dengan keyakinan kita buat. Sepakat kata anak. Jadi dia harus tahu keyakinan kelas yang dilanggarnya seperti apa. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kelas. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Oke. Ini sudah saya tayangkan tadi. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di situ ada pertanyaan? Gak ada ya? Atau ice breaking sekali lagi Bapak Ibu? Biar semangatnya lemas sekali semua ini. Sekali lagi ice breaking. Boleh kita berdiri biar pulangnya nanti ya, biar pulang nanti segar tentunya. Mana ya? Boleh Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu. Diri, berbaris Bapak Ibu, berbaris. Nah, Bu ini yang sebelah kiri ya, menyatu barisannya. Pak Maulana boleh sih?
Oke, baik Bapak Ibu. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan model kontrol dulu tadi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira model kontrol yang nomor 5 mungkin yang manajer, kemudian langkahnya bisa menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah. Pelan-pelan Bapak Ibu. Yang biasanya pun kita selalu melakukan dengan emosi biasanya. Ini yang sering ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu hari ini untuk hadir di kegiatan diseminasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai tepuk tangan buat Bu Maisa. Demikianlah materi yang disampaikan pemateri hari ini yaitu Bu Maisa Triwati SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan Bu Maisa. Nah, sekian acara pada hari ini. Kita akan berjumpa next selanjutnya, guru penggerak selanjutnya. Semoga kawan-kawan yang lain juga ikut guru penggerak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau pulang terus harus mematuhi aturan dari kata guru. Ya, oke. Baik anak, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas secara bersama-sama ya. Kemudian dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang kemarin kita buat sudah Ibu print rapi ya. Mungkin bisa minta tolong Pak Arya membacakan. Kepada guru keperluan pelajaran ulang menggunakan bahasa yang sopan dan santun baik kepada guru maupun Ya. tidak mendengarkan dengan seksama tentang materi yang disampaikan Mengangkat tangan mengajak kalian ketika berbicara bicara saat berlangsung. Ya, tempat yang dibacakan